Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, ketemu lagi dengan saya dan saya tidak memakai video ya. Nanti aja karena dikarenakan tidak ada kameranya nih. Aduh. Oke, langsung aja. Pembahasan kali ini saya akan mencoba membahas terkait situs web atau alamat website atau boleh dikatakan halaman situs halaman ya, halaman internet yang asli dan yang palsu atau bisa dikatakan yang resmi dan yang tidak resmi ya, seperti itu. Video ini dibuat ya dikarenakan saya mendapatkan sebuah link-link yang berisikan bantuan ya, bantuan-bantuan, dan itu link tersebut atau alamat website tersebut menurut saya itu tidak resmi seperti itu, dan takutnya nanti disalahgunakan oleh orang-orang yang mau mencoba untuk menipu atau penipuan seperti itu. Oke, saya akan menunjukkan ya sebuah halaman website atau link-link yang saya dapat dari WA ya, terutama dari grup WA itu tuh. Oke. Nah, ini ada dua link ya. Yang pertama ada pendaftaran bantuan presiden produktif usaha mikro ya, BPUM tahap 2. Nah, yang kedua ada daftar kartu prakerja gelombang 12. Nah, ini ya. Ini saya mendapatkan dua halaman website alias dua link ya. Dimana link ini mengarahkan kepada bantuan ya, bantuan dari pemerintah. BPUM itu bantuan dari pemerintah tentunya ya. Juga prakerja itu juga bantuan dari pemerintah ya, seperti itu. Nah, bagaimana ini statusnya? Apakah ini palsu atau resmi? Betul-betul iya bantuan gitu ya. Yang pertama kita harus tahu dulu ya, apa itu alamat website ya, atau alamat domain. Nah, di sini ada dua link alias dua alamat ya. Mana alamat webnya di sini? Ya, ini. Alamat web yang dikatakan adalah alamat web atau website itu adalah ini nih. Ya. https://docs ya. Ini google/forms/de dan bla 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 bla. Nah, ini dinamakan alamat website ya. Artinya jika kita mengklik ini ya, kita akan mengarah ke alamat ini seperti itu. Nah, judulnya ini pendaftaran bantuan alamat ini gitu. Bisa diartikan alamat website itu adalah alamat kantor atau alamat office ya, seperti itu. Jikalau kita mengirim surat, kalau kita mengirimkan ke ini, klik ya, nanti akan mengarah ke alamat ini seperti itu. Nah, yang kedua di sini alamatnya yaitu prakerja ya. Yang link prakerja, bantuan prakerja gelombang 12 katanya. Nah, mana alamatnya ini? http:// atau garis miring dashboard prakerja 2021.info tanda tanya rep bla 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 bla. Nah, ini itu dinamakan alamatnya alias alamat dari sebuah halaman yang kalau kita klik ini kita akan mengarah ke alamat ini. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah alamat ini itu benar-benar alamat asli atau alamat palsu seperti Ayu Ting Tong seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya saya akan dulu bahas alamat website atau domain ya. Alamat website itu atau domain ya biasa ditulis seperti ini ya, www. Titik itu dibaca dot ya kalau di sistem informasi atau di di perwebsitan lah seperti itu. Titik itu dibaca dot. Misalkan ini nama website, nama situsnya. Titik dot apa? Nah, ini domain. Nah, ini yang dinamakan domain, misalkan .com. Yang kedua dot nama situs dot apa ya? Yang tadi .info seperti itu. Selanjutnya nama situs .xyz
selanjutnya www.namasitus.go.id. Nah, seperti itu. Nah, terlihat bahwa di sini kita mempunyai sebuah alamat atau situs web ada 4 ya. Yang pertama berakhiran domain.com ya. Domain itu ya biasa terteranya di akhir setelah nama situsnya, seperti itu. Dan diawali dengan titik biasanya ya, .com seperti itu. Dan diakhiri dengan slash, seperti itu ya. Jadi ini semua slash, ini slash, ini juga slash. Nah, seperti itu. Jadi misalkan kalau ini tag nenet, titik nenet, slash nenet, nah ini udah bukan dinamakan domain, tapi ini adalah link, label link yang kita tuju mengarah ke sini, seperti itu. Nah, kalau domain cukup sampai sini, titik.com slash, ya ingat, titik.com slash. Suka ada yang kayak gini, alamat website suka ada yang kayak gini, misalkan ini hapus dulu. Ini hapus ya. Misalkan suka ada yang gini, ini nama situsnya .com ya. Kan ini ada titik nih ya. Kan tadi saya katakan bahwa domain itu biasa diawali dengan titik ya dan diakhiri dengan slash. Nah, misalkan kalau ini namas ya, ini namas, salah titiknya di sini. Nama titik situsnya ya. Ini apakah bisa diartikan domain .situsnya? Tidak ya, tidak. Kenapa tidak? Karena ini tidak diakhiri dengan slash. Kalau ini diakhiri dengan slash, nah ini baru namanya domain .situsnya. .situsnya ini dinamakan domain. Tapi kalau seperti tadi, ini tidak diakhiri dengan slash, tapi diakhiri dengan titik lagi, maka yang ini bukan dinamakan domain, tapi ini dinamakan sebagai nama situsnya, atau bisa dikatakan nama websitenya, seperti itu ya. Oke. Nah, sampai sini mungkin sudah paham apa itu yang dinamakan domain ya. Yang terpenting domain itu berakhiran dengan .com ya, atau .info ini, atau .xyz atau .go.id ya, dan berakhiran dengan slash ya. Misalkan kalau banyak kata-kata di sini, nah ini mah hanya label linknya ya. Udah domain mah sampai .com saja ya. Sampai diawali dengan titik, diakhir dengan slash, ingat ya. Dan ini bukan domain tentunya, soalnya tidak diakhiri dengan slash tapi titik. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Macam-macam domain tentunya banyak ya, tergantung bagaimana atau tergantung dari situs yang kita akan buat ya. Misalkan kalau situs kita berupa situs pribadi ya, alias situs komersial, ya kita cukup pakai .com aja ya. .com aja itu. Misalkan nama situsnya Infotasik misalkan ya, infotasik.com. Nah, ini berakhiran .com ini ya, pakai slash, berakhiran .com ini ya biasanya adalah situs-situs yang komersil. Artinya semua orang bisa membuatnya, termasuk saya, termasuk teman-teman, termasuk rekan-rekan gitu, tanpa ada syarat apapun ya, tanpa ada syarat, ingat, tanpa ada syarat untuk membuat sebuah situs berakhiran .com ya, tanpa ada syarat untuk membuat situs yang berakhiran .com. Nah, itu perlu rekan-rekan pahami. Nah, yang kedua ada lagi info. .info-nya ini adalah nama domain .info, dan .info ini adalah alamat domain yang juga yang tidak harus ada syaratnya. Jadi semua orang pun bisa membuatnya ya, termasuk saya juga. Ini bisa semua orang bisa membuatnya. Misalkan namanya situsnya adalah cineam.info ya. Nah, ini nanti kalau dibuka nanti ada halaman-halaman yang berisikan dokumentasi-dokumentasi di Cineam misalkan, atau berita-berita yang ada di Cineam, seperti itu ya. Nah, ini .info. Ada lagi XYZ. Apakah ini resmi? Tentunya tidak.
Yang membuat situs .xyz semua orang juga bisa, dan dalam artian tidak ada syarat. Nah, dan dalam artian ini domain tidak resmi, jadi ini pribadi alias komersil, bisa digunakan oleh orang lain. Nah, yang kemudian ada .go.id. Nah, ini domain apa? Coba ini misalkan domain apa? Domain .go.id itu ya, ini salah satu domain resmi. Kenapa resmi ya? Karena untuk membuat sebuah berakhiran .go.id ya membutuhkan sebuah syarat. Membuat syarat-syarat ada peraturan pembuatan domain. Nanti ada syarat-syaratnya, misalkan ada KTP, misalkan ada kalau sekolah ada SK dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini domain apa ini? Nah, ini itu domain yang biasa digunakan di dalam situs pemerintahan. Nah, ini domainnya .go.id. Misalkan nama situsnya yang tadi ya, yang ini yang prakerja. Nama situsnya kalau nggak salah prakerja.go.id. Nah, seperti itu. Ini kenapa menurut kalian, setelah kalian tahu di nama-nama di atas, apakah link ini link resmi atau tidak resmi? Ya, tentunya ini adalah link resmi, atau ini adalah situs website atau halaman website yang resmi. Kenapa resmi? Karena ini berakhiran .go.id. Nah, dan yang membuat .go.id itu tidak semua orang bisa membuat kalau tidak punya persyaratan-persyaratan si pemerintahan tersebut. Ya, misalkan nama lembaganya apa, SK lembaganya apa, badan hukumnya apa, Kemenkumhamnya apa, seperti itu. Jadi ini tidak bisa dibuat oleh sembarangan orang ya. Termasuk saya tidak bisa membuat domain ini karena saya kan bukan dari pemerintahan, dan juga saya tidak mempunyai lembaga pemerintahan seperti itu. Jadi saya tidak bisa membuat berakhiran .go.id. Nah, seperti itu ya. Kalau tidak salah, kalau link yang resmi prakerja itu adalah prakerja.go.id. Kita coba ini di copy dan dibuka di web browser. Web browser itu apa? Ya, kalau di HP ada Firefox atau Chrome ya, sama kalau di komputer juga, di laptop juga sama, ini ada Chrome, Firefox ya, Opera. Nah, itu web browser. Kalau di HP Samsung ya banyak lah, sama sebenarnya. Pokoknya web browser itu seperti Google gitu, itu kan ada di dalam web browser. Tapi Google bukan bagian dari web browser ya. Google itu adalah search engine, artinya mesin pencarian. Oke. Ini link prakerja ya. Kita coba untuk membuka sebuah link prakerjanya. Kita copy dulu ya. Klik kanan, copy. Kita pergi ke Chrome ya. Saya menggunakan Chrome. Kalian boleh coba, atau teman-teman boleh coba di HP-nya juga ya. Set. Nah, kita paste di alamat di atas, atau paste di Google juga bisa. Paste. Sep. Kita tunggu loading. Nah, betul kan? Ini langsung mengarah ke situs prakerja. Nah, seperti ini. 7 program kartu prakerja. Nah, ini web penipuan atau web resmi. Nah, ini saya jamin adalah web resmi ya. Ini saya jamin adalah web resmi. Kenapa saya bisa menjamin? Karena ini berakhiran dengan go.id, www.prakerja.go.id. Seperti itu. Ini kenapa tidak ada slash di sini? Karena ini dashboard ya. Artinya ini home alias halaman awal. Kalau pengen misalkan kayak tadi ini ada slashnya, kita misalkan ke tentang kami ya, set tentang kami. Nah, seperti ini. prakerja.go.id ya, slash garis miring tentang kami ya. Segimana tadi kata saya bahwa kalau setelah slash itu adalah label kemana kita mengarah ya, nama-nama linknya. Seperti itu ya. Nah, ini prakerja tentang kaminya ini. Nah, tuh seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, dan selanjutnya adalah kita ke home lagi, prakerja.go.id. Nah, seperti ini ya. Mungkin kalian sampai sini udah agak paham tentang domain. Nah, coba kalau kita ganti, saya membuat link
prakerja.info misalkan ya, pakai slash. Kita copy ini, apakah akan ada atau enggak ya? Set paste ya, prakerja.info, enter. Nah, alamatnya ada sih prakerja.info, tapi isinya yang kayak gini ya. Berarti ini tidak ada ya. Get this domain. Nah, prakerja info bahwa tidak ada ya, tidak ada website yang berakhiran .info. Nah, ini bisa disalahgunakan oleh ya, orang-orang yang yang menyalahgunakan untuk proses penipuan. Nah, kita bisa membuat prakerja.info, nanti isinya disamakan sama ini. Nah, disamakan sama ada gambarnya, ada gambar kartu prakerjanya, kemudian ada teks-teksnya lah, sama persis sama ini. Tapi kalian perlu lihat .info-nya apakah ini resmi atau domain tidak resmi, seperti itu ya. Oke, setelah saya jelaskan ini domain yang tidak resmi, saya akan coba membuka dari link yang didapat dari WA Group ya. Oke, prakerja, saya buka. Nah, setelah tadi kalian mungkin sudah tahu ya mana linknya coba. Ini kan, nah ini http://dashboard.prakerja2021.info/. Nah, sampai sini. Domain itu .info./ Nah, sampai sini ya. Ini domain. Ini namanya domain .info, ini namanya domain slash. .prakerja 2021 ini tidak bisa dikatakan domain, ini namanya alamat. Nama alamat websitenya ini. Karena kenapa tidak bisa dikatakan domain setelah titik ini? Karena kan di sini ada titik lagi, tidak diakhiri dengan slash. Nah, itu berarti bukan domain, ini hanya alamat yang mereka buat ya, orang-orang itu buat seperti itu. Apakah situs ini resmi atau tidak? Saya rasa situs ini tidak resmi ya. Karena apa? Karena .info semua orang bisa membuatnya. Semua orang bisa membuatnya link dari .info ini. Ya, seperti itu. Semua orang bisa membuat tanpa syarat. Ya, tanpa syarat SK, tanpa syarat badan hukum. Jadi, udah aja daftar ke domain, kita buat ini prakerja.info. Nah, selesai. Nah, dan isinya kita buat seperti ini, disamarupakan sama kartu sama halaman website yang resminya gitu kan. Tidak ada celah ya. Ini seperti asli, seperti saya coba buka yang ini ya. Klik. Nah, seperti ini. Tuh, kan. Sama, ini ada gambarnya. Ini ada gambarnya juga. Beda penempatan ya. Ini gambarnya agak remuk-remuk ya. Ini orang yang menipunya ini belum ahli sepertinya membuat website ya. Ini gambarnya terlalu gede sehingga rumek gitu ya. Pecah-pecah seperti itu. Ini kalau yang asli kan gini. Kalau yang asli nggak pecah-pecah gitu kan. Nah, itu. Ini close dulu ya. Nah, ini tadi link dari WA. Nah, ini dinamakan adalah alamat website dashboard.prakerja2021.info. Ini yang dinamakan domainnya .info/. Yang setelah slash, kata saya tadi, ini bukan apa-apa. Ini hanya label untuk ke alamat ini, seperti itu labelnya. Misalkan kalau beda label, misalkan di sini pasti beda lagi teks, tapi ini bakal tetap kalau beda label misalkan, seperti itu ya. Nah, ini saya yakin ini adalah situs yang tidak resmi alias penipuan ya. Tuh, wah, kayaknya meyakinkan ya, registrasi program kartu prakerja. Nah, wah, ini orang telah mendaftar 1000. Oh, kok pindah-pindah ya? Nah, masa ya pindah-pindah seperti ini? Nah, ini menandakan bahwa katanya orang ini segini telah mendaftar gitu kan. Wah, banyak. Nah, itu kan untuk meyakinkan kita sehingga kita bisa percaya, seperti itu ya, sehingga kita bisa percaya. Perhatian, pastikan Anda mengisi data dengan benar. Saya coba ya, mengerti dan lanjutkan. Mohon tunggu, katanya. Nah, situs kerja. Boleh. Ini namanya drop down ya. Kalau di web programmer
ya, dinamanya drop down. Gampang lo membuat sebuah drop down kayak gini. Kemudian nama no headphone seperti itu ya. Ter-PHK saya coba nama apa ya, Oci misalkan ya, no handphone. Saya coba lanjutkan, mohon tunggu. Apakah data yang diisi sudah benar? Oke, benar. Terhubung katanya seperti itu. Haha, tuh ada seperti WA, apa nih WA? Close dulu takut nanti takut mengirim otomatis seperti itu ya. Seperti itu ya. Nanti misalkan kalau ini diklik, biasanya akan WA kita akan mengirim otomatis ke grup-grup lain ya, alias mengirim spam seperti bantuan seperti itu. Nah, kan itu tidak baik ya. Iya, ke dalam grup ini spam. Nah, ini jikalau kita ini aktifkan akun WA, wah bahaya. Data kita akan masuk ke orang yang penipuan dan data kita akan diperoleh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Nanti misalkan kalau data kita setelah diperoleh, ya bisa ditelepon lah, dianggap pura-pura kalian dapat hadiah gitu kan, dan meminta uang duluan seperti itu. Atau juga bisa ditelepon, dihipnotis kan seperti itu ya. Nah, itu tidak baik. Jadi kalian perlu tahu harus domain-domain mana yang resmi dan domain-domain mana yang tidak resmi. Nah, seperti itu. Saya yakin ini tidak resmi ya. Ini komenan ya, ini komenan. Tapi saya yang baru ini tidak bisa komen. Dari mana? Nah, ini dibuat oleh mereka sendiri seperti itu. Kalau misalkan bisa komen, saya ini saya gak bisa komen tuh di mana. Ini seperti Facebook sepertinya. Tapi saya gak bisa komen. Dari mana ini komen-komen? Nah, itu juga perlu diperhatikan ya. Dari sini juga udah diketahui. Ini banyak komen tapi saya juga gak bisa komen di sini. Kenapa itu? Nah, seperti itu ya. Jadi ini salah satu contoh aplikasi atau website alamat situs penipuan. Seperti itu. Kita close. Nah, kita buka lagi WA saya. Oke, loading ya. Nah, ini adalah situs yang asli ya, seperti tadi. Ini memasuk gitu. Dan cara daftarnya juga beda ya. Ini yang asli. Dashboard.prakerja.go.id tuh yang tadi ya. Alamatnya sama, dashboard tadi ya. Mereka ikut-ikutan. .prakerja sama. Yang bedanya adalah domainnya. Nah, kita harus telitinya di sini. Go.id. .go.id itu ya domain yang biasa digunakan oleh pemerintahan. Situs-situs pemerintahan semuanya berakhiran dengan go.id ya. Ada macam-macam domain untuk apa itu ada ya. Nah, ini pembahasan tentang saya dapat pesan link dashboard prakerja dari grup-grup ya, grup WA seperti itu. Nah, ini berarti otomatis ini penipuan ya. Gelombang 12 sepertinya dibukanya April atau apa ya. Masih lama. Sekarang kan masih Januari. Nah, seperti itu. Ini dashboardnya nih. Nah, ini dashboard nih. / masuk go.id. Nah, oke. Sekarang apa sih alamat-alamat domain yang resmi seperti itu ya? Apa sih alamat-alamat domain resmi? Apa aja biar kita nggak salah masuk domain yang tidak resmi gitu kan, dari pemerintahan misalkan. Oke, saya atau orang-orang lainnya biasa membuat sebuah domain atau membuat sebuah website itu dari situs-situs internet juga ya. Ya, saya di sini menggunakan Niaga Hostinger ya, unlimited web hosting terbaik di Indonesia. Ke domain ya. Nah, ini kita pilih domain murah tuh. Koid. Ini resmi gak Koid? Koid itu perusahaan ya. Berarti Niaga Hostinger itu adalah perusahaan, sebuah perusahaan.
perusahaan domain. Karena apa? Karena berakhiran co.id. Ya, tentunya untuk membuat sebuah domain berakhiran co.id ya, itu harus ada syaratnya ya. Tidak semua orang bisa. Yang tidak mempunyai perusahaan tentunya tidak akan bisa membuat sebuah akhiran berakhiran .co.id. Seperti itu. Nah, ini. Coba cari domain nama domain Anda. Nah, ini jika kita ingin membeli atau membuat sebuah domain baru. Saya contohkan ya. Saya membuat dokumen bantuan presiden 2021 ya, seperti itu. Ini apa? Mau apa? Nah, mau .com, mau .id, .xyz, koi, .net, .org. Banyak tuh kan. Ini domain-domain nih. Yang tidak resmi emang banyak. Yang resminya sedikit ya. Yang resminya sedikit. Coba saya berakhiran.com, cek domain, ada gak? Nah, ada tuh. Bantuan presiden 2021.com. Untuk 1 tahun harganya 125.000. Itu murah kan ya. Jadi mereka itu modalnya itu cuma murah gitu kan. Ini .com 125.000 ya. Coba kalau ada .xyz berapa? Cek domain. Coba ini cuma 18.000 loh. Jadi dan ini semua orang bisa membuat sebuah .xyz ya. Seperti itu. Ini bantuan presiden link ini kan buatan saya tadi ya. Ini berarti fix otomatis penipuan kalau yang ada kayak .xyz ya. Kalau misalkan mengatasnamakan pemerintah, beda lagi kalau misalkan mengatasnamakan pribadinya. Seperti ada hadiah, misalkan hadiah dari pribadi gitu kan, itu beda lagi. Ini kan dari pemerintah. Pemerintah gak mungkin membuat sebuah domain .xyz dengan harga 18.000. Itu kan tidak mungkin sekali. Dan ini tidak ada syarat untuk membuat sebuah .xyz. Kita lihat .info, ada gak di sini .info? Nah, .info ada ternyata, bantuan presiden.info. Ini kan saya dapatnya dashboard prakerja 2001.info ya. Coba ini. Ini kan cek domainnya. Kalau kita mau buat harus dicek dulu apakah sudah digunakan oleh orang lain atau belum, seperti itu. Coba dicek domain, ada gak? Nah, ternyata tidak ada, belum ada yang menggunakan. Berarti saya bisa tambah ke cart alias bisa dibeli domain ini, bantuan presiden 2021, atau saya beli aja ya, nanti buat halaman untuk ada inputan data dan data saya dan datanya saya pergunakan yang tidak baik seperti itu kan. Itu bisa ya. Ini harganya 175.000. Wah, 1 tahun ya. Untuk 1 tahun 175.000 dan ini banyak, ada 3 tahun, 2 tahun ya. Berarti si penipu ini membuat sebuah link ini ya dengan modal 175.000 untuk membuat ini ya, untuk membuat penipuan. Seperti itu ya. Nah, itu. Sekarang mana yang resmi? Nah, ini .xyz. Nah, yang ini resmi nih. Ini resmi .co.id. Ini biasanya digunakan oleh organisasi. Nah, sekarang apa aja domain-domain yang resmi? Oke, kita untuk lebih jelasnya nanti kita di search ya di pencarian. Tapi saya kasih tahu dulu sedikit untuk domain-domain resmi. Yang pertama ada .go.id. Oke, ini biasa ya digunakan untuk situs untuk atau alamat web pemerintahan ya. Seperti itu. Ini. Setiap pemerintahan ya alamatnya pasti .go.id. Contohnya seperti ini. .go.id. Apakah ada? Tuh. Ini prakerja, kado prakerja kan udah kedetek tadi. .go.id alamatnya ini. Ini layanan Indonesia, ya, website resmi Indonesia menyediakan informasi negara Indonesia. Ini .go.id seperti itu ya. Mana ya lagi ya? Nah, ini Kemnaker ya. Kemnaker ini beranda Kementerian Ketenagakerjaan. Kita buka, klik. Alamatnya adalah kemnaker.go.id ya.
tentunya isinya tentang informasi sistem ketenagakerjaan ya, dan ini domain resmi milik pemerintahan ya, seperti itu tuh. Ini GoID ya, oke, seperti itu ya. Juga ini apa ya, pajak.go.id ya, biasa kalau yang punya NPWP pasti ke sini. Pajak.go.id ini situs web atau alamat website perpajakan, seperti itu. Kalau bisa laporan pajak juga bisa online ya, bisa ke sini. DJP ya, pajak.go.id, seperti itu. Ini halaman pemerintahan resmi gitu ya. Kita close. Nah, seperti itu ya. Kemnaker banyak, misalkan dinas-dinas pemerintahan juga, dinas kebudayaan ya, Kemdikbud tuh, Kemdikbud go.id, ini juga go.id ya. Tuh, ini kemdikbud.go.id, kita buka. Dan otomatis Google juga dideteksi ya, ini Kementerian Pendidikan ya dan Kebudayaan, alamatnya ini kemdikbud.go.id ya. Tuh, ini alamatnya. Ini biasa digunakan oleh pendidikan ya, seperti itu. Tuh, Menteri Nadiem Makarim ya, dasar hukumnya apa. Nah, ini resmi, yang dinamakan resmi itu seperti ini, alamatnya .go.id ya. Yang kedua ya, biasa ada alamat .sch.id. Nah, ini biasa digunakan untuk sekolah. Ini biasa digunakan untuk sekolah, mau SD, SMP, SMA, MTS, MI, SMA, udah sampai sekolah dari SD, SMP, SMA, seperti kalau kuliah kampus beda lagi. Ini untuk digunakan domain adalah domain digunakan untuk sekolah ya, sch.id. Seperti itu. Kita coba cek lagi ya. sch.id. Sekolah mana yang akan keluar ya. Nah, SMAN 1 Selong, sch.id. Oke, kita buka. Nah, ini kalau kalian menemukan berakhiran seperti ini kalian menemukan domain sekolah seperti itu, lembaga resmi tentunya. Untuk membuat sebuah domain .sch.id harus ada syarat-syaratnya, tidak semua orang bisa ya. Tidak semua orang bisa. SMAN 1 Selong.sch.id, di mana Selong nih? SMA Negeri Selong. Selamat datang tuh Selong ya. Seperti itu. Nah, ini untuk portal-portal ini biasa digunakan untuk misalkan PPDB, penerimaan siswa baru, atau ujian online. Nah, biasanya berakhiran .sch.id seperti itu ya. Nah, jadi salah satu syaratnya untuk membuat sebuah domain resmi itu ada syaratnya, terutama misalkan contoh salah satu .sch.id syaratnya apa? Syaratnya adalah harus ada SK pendirian ya, harus ada dari SK kebudayaan, pendidikan dan kebudayaan, seperti itu. Kemudian harus ada surat kepala sekolah, nah tanda tangan, cap dan lain sebagainya. Resmi ya. Jadi tidak semua orang pribadi tidak bisa membuat sebuah domain sch.id. Seperti itu. Contohnya untuk sch.id ada lagi gak? Ini banyak. SMPN 1 Porong. Nah, berarti ini udah SMA Negeri 1 Lembang. Oke. SMA Negeri 1 Pangkalan Belitung. Pangkalan Bun. Ya. Nah, ini berarti MAN. Nah, ini sama tadi di web bersih MAN, berarti Madrasah Aliyah Negeri ya, MAN itu. Satu organ lir. Nah, ini sch.id itu berarti sekolah. Termasuk misalkan QSBS ada gak? Wah, berarti bukan gini. QSBS 561. Nah, SMP QSBS.sch.id ada kan? Ini berarti sekolah SMP Quranic Science Boarding School ya, yang di Akausar, seperti itu. Ini dibuat halaman web resmi seperti itu, udah resmi ya.
Yang ini SMA-nya, SMA Quranic Center Learning School, sama sch.id, dan ini juga resmi juga ya. Syaratnya beda lagi kalau misalkan SMP, SK, SMP. Yang SMA juga SK, SMA seperti itu .sch.id. Nah, seperti itu ya. Jadi sch.id itu perlu rekan-rekan tahu bahwa ini domain untuk sekolah ya, seperti itu. Domain untuk kampus apa? Ada ac.id, ini untuk kampus ya. Untuk kampus, untuk universitas ya. Universitas seperti itu ya. Universitas apa? Misalkan UGM, ITB, Unsil, Unper, apalagi ya. Banyak seperti itu. Ya. Kita coba cari lagi, cek di sini ya. ITB ya, coba saya ITB. ITB ya. Nah, Institut Teknologi Bandung, beranda. Foto-fotonya ini, nah ITB Teknologi Bandung ya. Alamatnya ada tuh di Google, udah ada. Alamat websitenya mana? Coba mana? Udah kelihatan? Ini saudara-saudara. Nah, itb.ac.id. Nah, seperti itu. Coba sekarang UGM, apakah .ac.id? Tentunya pasti sama, ugm.ac.id. Nah, seperti itu. Apakah saya bisa membuat sebuah .ac.id? Tidak bisa, karena saya tidak mempunyai sebuah universitas. Misalkan saya pengen membuat sebuah helmi.ac.id. Nah, tentunya tidak bisa ya. Kenapa? Kalau misalkan Universitas Helmi udah ada ya, dokumen-dokumennya udah resmi dari pemerintahan, baru bisa buat domain ac.id. Seperti itu ya. Oke, ada GoID, ada sh.id, ada ac.id. Kemudian ada apa lagi? Coba mungkin desa ya. Desa apa ya domain desa? .des. Ada nggak domain desa? Domain desa. Domain GoID bukan ya? GoID domain bukan. Diskon info GoID ini untuk pemerintahan, ini untuk kemudian. Oh, kalau desa itu mungkin pemerintahan ya, masuknya ke GoID mungkin ya. Kemudian domain militer. Apakah ada? Milid ya, domain milid. Ya, digunakan untuk militer seperti itu mungkin. Ya, kalian kalau mau mencari domain, ini macam-macam domain dan ini macam-macam domain dan fungsinya. Tuh. Com, edu, bisnis ya. Info, informasi. Nah, ini bisa digunakan net. Nah, ini mah bisa dibuat oleh banyak orang. Com, bis, edu, info, name tanpa syarat. Oke. Macam-macam domain resmi. Mungkin kalian apa namanya harus lebih pintar-pintar ya untuk mencari informasi seperti itu ya. Tuh banyak. Nah, ini tuh domain yang tidak resmi ya. Tuh di sini disebutkan bahwa domain ini sifatnya umum sehingga tidak syarat khusus untuk menggunakannya ya. Tidak ada syarat khusus untuk membuatnya ini. Nah, kalau ini country top level adalah domain yang berdasarkan negara. Kalau kita .id, kalau misalkan di Australia AUUSSG gitu. Misalkan .com itu kan komersil, ada di sembarang orang. Kalau misalkan di kita misalkan apa ya? Apa sih seperti ini. Nah, ini domain Indonesia ya. Merupakan pengelola semua ekstensi domain di Indonesia ya. Semua ekstensi domain ini tidak bisa digunakan dengan bebas dan sembarangan. Seperti yang saya tadi katakan bahwa domain-domain yang resmi itu tidak bisa bebas digunakan sembarangan. Yang pertama ada AC.id ya. Nah, ada di sini ya. Yang pertama ada AC.id. Ini Oke,
Yang pertama ada ACID, digunakan untuk lingkungan akademik atau perguruan tinggi seperti kayak tadi ya, ini untuk universitas sama. Yang kedua ada COID, digunakan untuk kementerian komersial. Ini biasanya perusahaan, cuma ada syaratnya gitu. Yang kedua desa, oh ada kan desa.id. ORID digunakan untuk organisasi. Oh iya. Ini biasa kalau ada lembaga-lembaga yayasan, nah biasa menggunakan or.id, misalkan yayasan alkausar.or.id, yayasan alkausar 561.go.id seperti itu ya. Ini berakhiran or.id itu berakhiran bahwa lembaga website tersebut adalah milik yayasan atau lembaga resmi seperti itu yang memecahai badan hukum. Itu. NetEd, jasa telekomunikasi ya, misalkan kalau ada warnet biasa NetEd, atau ada apa ya, TV mungkin ya. Nah, untuk web ID digunakan untuk perseorangan maupun organisasi. Nah, ini sepertinya tidak ada syarat nih. Ini tidak ada syarat, ini masih bebas digunakan ya. Ini masih bebas. Nah, yang seterusnya ada SCHI untuk sekolah seperti tadi ya. Sekolah kan SMA, SMP gitu. Misalkan kalau ada sekolah masih menggunakan .domain.com ya itu perlu diperbaharui ya, soalnya banyak situs sekolah penipuan yang berakhiran .com seperti itu, nanti takutnya dianggap penipuan seperti itu. Dan misalkan kalau ada PPDB dan harus mendaftar uang dan harus membayar uang sebesar segitu kan itu khawatir juga ya seperti itu kalau membuat website sekolah yang abal-abal seperti itu. GoID digunakan untuk instansi pemerintahan. Nah ini sama seperti kayak tadi ya, yang saya katakan tadi, GoID untuk pemerintahan. Nah seperti itu rekan-rekan, teman-teman. Setelah teman-teman mengetahui beberapa domain-domain resmi dan tidak resmi, mudah-mudahan rekan-rekan sekarang bisa tahu membedakan mana domain yang bersifat resmi dan itu 100% bisa dijadikan kepercayaan, dan mana domain yang bersifat tidak resmi yang sembarangan orang bisa buat seperti itu. Nah, oke, sampai sini mungkin paham ya terkait domain resmi dan tidak resmi. Pokoknya gini, kalau misalkan ada situs-situs bantuan yang berakhir dari pemerintahan ya, yang tidak berakhiran GoID domainnya, nah itu sedikit jangan dipercaya ya. Ini mungkin hoax gitu, atau orang-orang yang pengen mencuri data kita lewat phishing, lewat hacker dan lain sebagainya. Nanti mungkin bisa berakibat fatal kepada ATM, rekening bisa dibuka oleh orang lain dan sebagainya ya. Seperti itu, atau bisa juga ke hipnotis dan lain sebagainya ya. Nah seperti itu ya. Jadi sekarang mah harus hati-hati ya untuk melihat sebuah domain resmi dan tidak resmi. Penipuan tidak juga dilakukan ke dalam domain-domain pemerintahan ya, seperti prakerja, BEP, UMKM. Nah juga ada penipuan situs-situs sekolah ya, yang mengatasnamakan situs sekolah, misalkan PPDB sekolah garunggang.com. Nah, di dalamnya ada situs PPDB yang harus menginputkan identitas, kemudian nanti harus transfer untuk pendaftarannya, atau transfer untuk biaya pendaftaran dan biaya masuk 2 juta misalkan. Kan kita kalau percaya itu kan kita langsung transfer aja gitu kan. Nah, sekarang mah harus dilihat dulu apakah situs sekolah itu resmi atau tidak gitu kan. Kalau tidak resmi misalkan www.garunggang.com, sekolahgarunggang.com. Nah, ini kan situs sekolah tapi kenapa ya .com? Nah, apakah ini resmi atau tidak? Seperti itu. Nah, apakah resmi atau tidak ini situs .com-nya? Nah, perlu diteliti dulu ya. Emang sih suka ada sekarang sekolah-sekolah yang menggunakan .com. Cuma kita harus teliti dulu ya, harus diteliti dulu kalau ada sekolah yang menggunakan alamat website .com, selain yang resmi seperti itu yang disebutkan tadi ya. Nah seperti itu, jadi hati-hati terkait internet ya. Nah yang kedua, yang selanjutnya ada
Yang selanjutnya ada ini Google Doc ya. Saya juga mendapatkan link ya. Link ini apa namanya? Dari teman saya juga ya. Bukan dari teman sih, dari grup ya, seperti itu, dari grup. Ini kan ininya doc.google ya .com. Ini menggunakan Google Doc ya, kita buka. Kita buka ya. Ini menggunakan, nah maaf, Anda tidak dapat mengakses sistem ini. Oh, ternyata situs ini sudah terdeteksi oleh Google ya, bahwa ini situs penipuan ya. Dan ini tuh, kalau udah terdeteksi ya gini, diblok oleh Google-nya sendiri ya. Ini mungkin berdasarkan atas laporan. Seperti itu. Tadinya ini adalah form atau formulir untuk pengisian apa namanya? Ini untuk pengisian BPUM ya, ini tadinya di sini. Cuma sekarang udah terblok ya, mungkin udah ketahuan bohongnya. Seperti itu. Nah, kalau gimana statusnya untuk doc.google.com? Untuk status formulir di Google Doc ini juga semua orang bisa ya, termasuk pemerintah juga bisa. Pemerintah bisa menggunakan Google Form ini. Termasuk saya sendiri yang pribadi, termasuk orang-orang lain yang pribadi bisa menggunakan atau membuat sebuah form untuk isian ini, nanti disebar-sebar. Misalkan ada isian daftar anggota ketua RT 5. Nah, ini harus diisi di Google Doc. Nah, itu juga bisa. Nah, jadi bagaimana meneliti atau apakah formulir dari Google Doc itu penipuan atau tidak? Nah, ini harus diteliti dulu ya. Yang hati-hati. Kalau misalkan kalau misalkan kurang yakin ya jangan isi misalkan. Tapi kalau misalkan di Google Drive-nya udah ada misalkan di Google Drive-nya udah ada nomor kontak, identitas, alamat, nah itu harus diteliti dulu, ditelepon dulu, atau disinggahi dulu tempatnya apakah benar gak, seperti itu ya. Nah, ini untuk mengantisipasi terkait penipuan di Google Doc ya. Soalnya kenapa? Google Form itu, formulir itu ya, semua orang juga bisa membuat. Akan tetapi pemerintah juga biasanya juga suka menggunakan Google Formulir ini gitu. Jadi, kita harus berhati-hati juga. Yang pertama mungkin kita harus tahu dari mana asal Google Formulir tersebut, apakah asalnya dari pemerintah resmi atau asalnya dari cuma grup WA yang tidak tahu asal-muasalnya, seperti itu ya. Jadi harus tetap berhati-hati seperti itu ya. Nah, mungkin setelah ini ada yang perlu ditanyakan atau udah cukup ya. Misalkan silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan di komen saja ya. Nanti insya Allah saya jawab kalau bisa ya. Saya jawab. Dan misalkan kalau kalian terbantu oleh materi ini ya, alhamdulillah ya. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan yang membutuhkannya ya. Terutama sekarang lagi musim bantuan ya. Link-link itu musim menyebar, dan juga musim HP ya. SD, SMP itu sekarang udah megang HP semuanya. Anak-anak kita udah pegang HP. Jadi kita harus pinter-pinter memanage informasi seperti itu ya. Takutnya anak-anak kita ya kena tipu atau apa. Dan juga kitanya juga ya. Boro-boro anak-anak ya, untuk dewasa juga ya. Banyak yang kena oleh link-link yang bersifat hoax seperti ini. Seperti itu ya, mudah-mudahan informasi ini atau video ini bisa bermanfaat buat kalian ya, buat teman-teman. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang kena penipuan seperti itu. Mungkin pembahasan kali ini saya cukup sekian. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.